البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, as-sani wa anhu, yaitu dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina au aswaqina, barang siapa melewati sedikit saja dari masjid-masjid kami atau pekan-pekan kami, pasar, wa ma'ahu nabl, dan dia memiliki anak panah, fal yumsik, maka hendaknya dia menggenggam, au liyakbit, yumsik memegang, au liyakbit, yaitu dia menggenggam, ala nisoliha, yaitu bagian depannya. Nisol ini adalah bagian panah yang ada besinya itu, yang tajam. Bikafih, dengan telapak tangannya. An yusiba, alla yusiba ahadan minal muslimin, jangan sampai ujung panahnya itu mengenai seorang pun dari muslimin, minha syai', ya dari anak panahnya itu. Tayyib, muttafaqun alaih. Di sini Rasulullah SAW mendatangkan man, dia adalah apa? Adalah isim syarat, dan dia adalah yufidul umum, sama saja pria ataukah wanita, tentara ataukah bukan tentara, bangsawan ataukah rakyat jelata, orang besar ataukah anak kecil. Yaitu apa? Kalau anak kecil diajari untuk apa? Untuk ketika melewati tempat-tempat ijtima' muslimin macam itu, berkumpulnya muslimin, yang di situ terjadi apa? Walabatutun adalah muzahamah, yaitu berdesak-desakan, penuh di situ orang. Maka hendaknya menghalangi, yaitu menahan pintu-pintu terjadinya kezaliman atau kemadharatan terhadap sesama saudara yang lain. Ini adalah pola yang umum. Semuanya terkena hukum ini. Disebutkan di sini marra fi syai'in min masajidina. Ini menunjukkan umum, betul-betul umum, terserah di Masjid Nabawi ataukah masjid-masjid yang lain, di masjid di sana ataukah masjid di ujung dunia yang lain. Selama itu adalah masih masjid, maka masuk di sini fi syai'in min masajidina. Demikian pula bukan hanya di masjid-masjid, di tempat ibadah, bahkan apa? Di tempat untuk mencari rizki, yaitu fil aswaq, yaitu di pekan-pekan. Itu juga apa? Harus hak-hak muslimin dimuliakan di situ. Jadi orang-orang itu dimuliakan haknya bukan hanya ketika kita sedang di rumah Allah, tapi juga di tempat-tempat umum, di tempat-tempat yang mubah dan semacamnya itu. Semuanya berhak untuk dimuliakan. Ini menunjukkan bahwasanya hukum Allah itu berlaku di seluruh tempat. Tidak seperti ucapan sebagian orang awam, yaitu apa? Kalau kita membawa mushaf ke masjid, itu layak. Tapi kalau kita membawa mushaf ke kampus-kampus itu, ke apa itu, ke university, itu sepertinya sesuatu yang tidak pas. Demikian pula kalau di masjid baru wanitanya pakai jilbab, pakai tudung, tapi kalau di pekan dilepas, atau di university nggak dipakai. Kenapa? Karenanya ini tidak sesuai dengan tempat katanya. Bagaimana tidak sesuai dengan tempat? Seluruh tempat adalah milik Allah Ta'ala. Wajib untuk di situ hukum Allah ditegakkan. Dan kita lihat di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan melewati masjid-masjid, juga melewati pekan-pekan. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan muslimin itu tidaklah betul-betul semuanya itu di masjid, tapi boleh juga mereka itu pergi ke rumah, boleh juga mereka itu pergi ke pekan-pekan dan sebagainya. Tidak seperti yang dibayangkan oleh orang musyrikun, yang mereka mengingkari Rasul itu apa? Rasul itu berjalan di pekan-pekan. Malihadar Rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Kenapa Rasul yang ini dia makan makanan dan dia itu berjalan di pekan? Memangnya ada apa? Enggak masalah pergi ke pekan sesuai dengan hajat. Bukan untuk maksiat, tapi sesuai dengan hajat. Makanya Rasulullah SAW pergi juga ke Suq Dzil Majaz, Suq Majannah dan yang lain-lain itu, Suq Ukaz, untuk berdakwah dan juga untuk keperluan yang lain sesuai apa yang beliau perlukan. Kadang beliau juga apa? Belanja ke beberapa orang badui, beli kuda, terkadang juga apa? Beli jamal, yaitu onta jantan, terkadang beli naqah, onta betina dan sebagainya sesuai dengan keperluan. Atau terkadang beliau menyuruh sebagian sahabat untuk beli tamar-tamar dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya suq, yaitu pekan, walaupun dia itu adalah ma'rakatus syaitan,
tempat peperangannya setan, yang di situ setan meletakkan panji-panjinya, itu bukan tempat yang haram. Untuk apa? Untuk kita masuk ke situ mengambil keperluan-keperluan kita. Hanya saja kalau kita masuk ke situ ada adab-adabnya. Kita masuk dalam keadaan apa? Banyak berzikir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa idza qadaytumus sholata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila sholat Jumat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah sebagian dari karunia Allah, dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kalian itu beruntung. Ayat ini didatangkan oleh Abu Thayyib Syamsul Haq Azim Abadi di dalam Syarah Abi Dawud ketika menyebutkan apa? Hadis masuk pasar itu, masuk pekan. Anak-anak hafal enggak doa masuk pekan? Apa doanya? La ilaha illallah. Ayo. Jangan cuma masuk lalu keluar lagi. Maksudnya apa? Berzikir, zikirnya. Ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada sebagian perbedaan lafaz tapi intinya adalah itu tadi. Baca itu sekali maka pahalanya tidak tanggung-tanggung. Yaitu apa? Apa itu? Tertulis di situ bunyalahu baitun fil jannah, dibangunkan untuk dia satu rumah di surga. Kita kerja di pekan 10 tahun belum tentu boleh bangun rumah. Demikian yang kedua adalah apa? Muhiyat anhu alfu alfi sayyi'ah, dihapus darinya 1 juta kejelekan. Wa kutibat lahu alfu alfi hasanah, ditulis untuk dia 1 juta kebaikan. Belum tentu satu hari kita membuat 1 juta kebaikan, tapi ketika kita masuk ke pekan lalu kita membaca itu, maka pahalanya tidak tanggung-tanggung. Hadisnya adalah hasan li ghairih, dihasankan oleh Syaukani, juga dihasankan oleh Syekhuna Yahya karena ada 2 sanad yang kelemahannya adalah ringan. Taib. Dan kata siapa? Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah di dalam syarah Sahih Sunan Tirmidzi tentang hadis ini adalah sebagai apa? Pahala untuk orang-orang yang mereka tidak lalai kepada Allah walaupun mereka di tempat yang penuh dengan kelalaian tadi. Yang kebanyakan orang lalai di pekan, ternyata apa? Orang yang ini dia tidak lalai dan dia mau mengerjakan zikir tadi, maka pahalanya betul-betul dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Dan pembahasannya panjang tentang masalah zikir yang terkait dengan pekan tadi. Baik, syahidnya di sini adalah berjalan di pekan itu tidaklah mengurangi muru'ah, tidaklah mengurangi kehormatan, maruah. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian muhaddisun, mereka mengatakan di antara seseorang dikatakan sebagai orang yang siqah, yaitu apa? Dia harus menjaga muru'ah, menjaga maruah dia, kehormatan. Di antara penjagaannya adalah dia tidak boleh makan di kedai, tidak boleh dia pergi ke pekan. Tapi dibantah oleh ulama yang lain, bagaimana dia diharamkan dari sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini syarat yang tidak layak sama sekali. Bahkan muhadis yang terbesar yaitu Rasulullah sendiri, beliau sendiri berjalan di pekan. Demikian pula para sahabat. Berapa banyak sahabat yang mereka itu berjualan di pekan, termasuk Sayyidul Mulham, yaitu siapa? Umar ibn al-Khattab. Beliau sendiri, ya walaupun beliau mengakui hal ini menyebabkan sebagian hadis beliau tidak tahu, tapi beliau mengatakan al-hadna as-safqah fil aswaq. Kami terlalaikan dikarenakan kami yaitu transaksi di pekan. Ketika beliau dikasih tahu hadis yang beliau tidak tahu, yaitu hadis Abi Musa al-Asy'ari itu menunjukkan bahwasanya ma'ruf di kalangan sahabat bahwasanya berniaga di pekan itu bukan sesuatu yang haram. Yang penting adab-adab ditunaikan. Cuma masalah kekurangan ada. Sebagaimana kita bekerja di sektor manapun, jelas waktu kita akan tersita. Di waktu di situ ada seorang muhadis sedang menyampaikan hadis. Tapi itu tidak menyebabkan kita menjadi melakukan kemaksiatan. Karena kekurangan yang ada boleh ditutup di waktu-waktu yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada siapa? Handalah radhiyallahu anhu, ya Handalah sa'atan. Sesaat untuk Allah, sesaat untuk perkara yang mubah, sesaat untuk keluarga, sesaat untuk keperluan diri sendiri dan sebagainya. Baik. Kemudian disebutkan di sini wa ma'ahu nablun falyumsikhu aw liyaqbid ala nisaliha bikaffih. Hendaknya dan dalam keadaan dia membawa anak panah, maka hendaknya dia menggenggam atau memegang dengan telapak tangannya itu bagian yang tajam.
Tentunya ini bukan hanya anak panah, ini adalah kharaja makhraja at-tamsil, yaitu polanya adalah pola permisalan. Maka masuk di dalamnya adalah segala benda yang memiliki sifat membahayakan semacam itu. Maka pisau masuk di dalamnya, parang masuk di dalamnya, dan berbagai benda-benda yang berbahaya yang lain. Makanya di Yaman para pengawal mereka ketika masuk masjid atau ke tempat-tempat keramaian, mereka menutup moncong senjatanya itu dengan telapak tangan. Kalaupun ada sesuatu, maka jelas pemiliknya yang berkorban duluan karena itu milik dia. Jangan sampai mendolimi muslimin. Baik. Maka pola yang di sini adalah apa? Kharaja makhraja tamsil. Kita enggak mengatakan kharaja makhrajal ghalib karena belum tentu yang terbanyak adalah orang yang membawa panah. Boleh jadi yang memegang pisau lebih banyak daripada yang memegang panah. Karena pisau memang lebih mudah daripada panah. Panah buatnya sulit. Pisau mendapatkannya lebih mudah dan lebih murah. Maka ini kharaja makhraja tamsil. Contoh. Dan masuk di dalamnya adalah apa? Segala benda yang layak dikiaskan di situ, yang memiliki sifat membahayakan seperti anak panah itu. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan kaum muslimin. Tayyib. Apakah di sini tidak membahayakan dirinya? Kan kalau digenggam dengan tangannya boleh jadi tangannya akan luka itu. Mungkin ketika terjepit atau apa. Kenapa kita membolehkan diri kita untuk terluka sementara orang lain jangan terluka? Masalahnya bukan itu, tetapi apa? Maslahatul jami' muqaddama ala maslahatil fard. Kemaslahatan orang banyak itu memang lebih diutamakan daripada kemaslahatan individu, dan dalilnya banyak sekali tentang masalah ini. Termasuk ini adalah madhab jumhur dan bahkan yang berlebihan adalah madhab siapa? Madhab Imam Malik. Tetapi intinya sama, kemaslahatan umum itu lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi ketika terjadi apa? Terjadi tazahum, terjadi berbenturan, maka yang dikorbankan adalah hendaknya diri sendiri dulu demi keselamatan saudara yang banyak. Maka masuk di sini adalah apa? Kisah anak kecil yang dia itu apa? Mendakwahi raja yang jahat itu, yang dia rela dibunuh demi apa? Kemaslahatan dan keimanan orang satu negeri. Ini maslahat yang luar biasa besar. Maka dari faedah dan kaidah inilah kita tahu dalil tadi tidak layak digunakan sebagai apa? Sebagai dalil bolehnya bom bunuh diri itu. Kenapa bom bunuh diri? Kemaslahatannya bukan kemaslahatan jami', bahkan madarat untuk jami'. Mungkin hanya 20 orang kafir yang mati, ditambah dengan apa? Puluhan orang muslim yang luka dan anak-anak juga dan lain-lain. Dan ditambah lagi setelah itu apa? Tekanan kepada negara Islam semakin besar. Mungkin ratusan orang nanti akan ditangkap. Akhirnya dakwah Ahlussunnah akan dilarang dan sebagainya. Jadi bukan maslahatul jami' yang didapatkan, bahkan madarat terhadap sya'ab, terhadap bangsa, suatu bangsa dan sekian banyak negara boleh jadi. Maka dari sini tahulah kita bahwasanya hadis tadi mendatangkan kaidah yang bagus, yang dengan kaidah itu kita tahu bahwasanya pendalilan untuk bolehnya bom bunuh diri dengan hadis tadi adalah sama sekali salah. Itu adalah suatu kesalahan. Tayyib. Kemudian an yusiba maksudnya adalah alla yusiba. Ini la nafiyahnya adalah dihapuskan. Mahdhuf, takdirnya adalah la tadi. Seperti apa? Seperti di dalam surat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat itu antusibu qauman bijahalah, yaitu alla tusibu, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bencana kepada kaum. An yusiba ahadan minal muslimin, jangan sampai menimpa satu orang pun dari muslimin. Minha syai', dari apa? Dari ketajaman benda tadi atau bahaya dari benda tadi. Ini muslimin, ini memang apa? Kharaja makhrajal ghalib, karena secara umum muslimin kumpulnya dengan muslimin. Seorang muslim dia pergi kemana-mana yang dia jumpai adalah muslimin. Walaupun boleh jadi ada orang yang pergi ke tempat yang lain, atau boleh jadi di pekan-pekan itu ada orang kafir yang lewat. Tapi ini kharaja makhrajal ghalib secara umumnya. Apakah di sini terjadi mafhum mukhalafah bahwasanya minal muslimin? Qaidnya ini menunjukkan mafhum mukhalafah, kalau dia bukan muslim enggak apa-apa kita lukai di mana-mana, tidak demikian. Yaitu apa? Ma'ruf di dalam dalil-dalil yang lain tentang apa? Masalah muahad, yaitu orang-orang yang ada perjanjian damai dengan kita. Demikian pula al-musta'min, orang kafir yang minta pengamanan. Demikian pula dhimmi, orang kafir yang telah memenuhi kewajiban membayar jizyah. Lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Mereka mendapatkan beban dan kewajiban seperti kita. Dengan apa? Sebagai balasan dari uang yang mereka bayarkan.
maka mereka kafir dhimmi, nggak boleh mereka dizalimi, transaksi mereka tidak boleh tidak boleh dibatalkan, transaksi-transaksi yang halal. Demikian pula kalau mereka mengadakan acara pernikahan tidak boleh diganggu. Kenapa? Karena itu adalah hak mereka. Yang penting jangan sampai mereka menampilkan syiar-syiar agama mereka di depan umum. Cuma intinya adalah mereka tidak boleh dizalimi. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak menghalangi kalian, tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan, dan ini termasuk keadilan. Tayyib. Karena pengamanan itu sebagai balasan dari uang yang mereka keluarkan. Tayyib. Cuma syahidnya di sini yang diinginkan yang pertama kali masuk dalam bab ini adalah muslimin. Karena mereka yang paling berhak mendapatkan penghormatan dengan dengan syahadat mereka, walaupun tidak membayar pajak. Dengan syahadat mereka berhak mendapatkan penghormatan. Adapun orang kafir, mereka adalah makhluk yang hina, tetapi kenapa dilindungi? Sebagai ganti dari jizyah yang mereka habiskan, yang mereka berikan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.